Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam rekan-rekan semuanya, serta kepada ibu dosen yang saya hormati. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa untuk bahagia. Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan materi mengenai konsep dasar karya tulis ilmiah. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka, perkenalkanlah kelompok presentasi kami yang terdiri dari saya sendiri, Sani Apriliani selaku moderator, dan juga ada 3 rekan saya, yaitu Alpina Witkalopa, Istia Hilyatul Aulia, dan Nurul Fadilah. Pembahasan mengenai karya tulis ilmiah meliputi yang pertama ada hakikat karya tulis ilmiah, yang kedua manfaat karya tulis ilmiah, yang ketiga syarat karya tulis ilmiah, yang keempat jenis karya tulis ilmiah, dan yang kelima ada sistematika karya tulis ilmiah. Selamat menyaksikan dan selamat menyimak teman-teman. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai hakikat karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan tulisan yang mengungkapkan sebuah pikiran, hasil pengamatan, penelitian, serta peninjauan terhadap sesuatu yang disusun menurut metode atau sistematika tertentu dengan menggunakan bahasa yang benar. Dalam wacana yang lain, dijelaskan bahwa karya tulis ilmiah adalah hasil pemikiran ilmiah pada suatu disiplin ilmu tertentu yang disusun secara sistematis, ilmiah, logis, benar dan bertanggung jawab, serta menggunakan bahasa yang baik dan benar. Jadi, karya ilmiah ditulis bukan sekedar untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya penelitian seperti uang, bahan, dan alat, tetapi juga harus bisa mempertanggungjawabkan penulisan karya ilmiah tersebut secara teknis dan materi. Baik, materi yang selanjutnya mengenai manfaat karya tulis ilmiah akan dijelaskan oleh Teh Istia Hilyatul Aulia. Di sini saya akan menjelaskan manfaat karya tulis ilmiah. Manfaat karya tulis ilmiah. Penulisan karya ilmiah tentu saja sangatlah bermanfaat dalam bidang keilmuan, akademik, dan kehidupan masyarakat. Alasannya karena proses penyusunan senantiasa melibatkan aktivitas dalam arti penelitian, pemikiran kritis, evaluasi terhadap sumber atau referensi, komposisi, dan organisasi. Oleh karena itulah, karya ilmiah biasanya senantiasa diberikan kepada mahasiswa, pelajar, guru, dosen, dan lainnya. 1. Melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Penulisan karya ilmiah dapat bermanfaat dalam mengembangkan keterampilan membaca efektif, di mana proses pembentukan keterampilan membaca yang efektif mengacu pada kemampuan keefektifan dalam membaca isi materi yang disampaikan dengan dipengaruhi pada kecepatan dalam membaca serta memahami isi dari keseluruhan bacaan tersebut. 2. Melatih menggabungkan hasil bacaan dari berbagai referensi atau sumber. Dalam menulis karya ilmiah, bagi mahasiswa ataupun pelajar, tentu saja banyak referensi yang kita rujuk atau arti sitasi untuk memperkuat argumen kita. Melalui hal tersebut, setidaknya manfaat karya tulis ilmiah bagi penulis akan semakin terlatih dalam menggabungkan hasil bacaan yang berasal dari berbagai sumber untuk kita konstruksi kembali dengan bahasa kita sendiri, sesuai pemahaman kita terhadap beragam sumber tersebut. Yang ketiga, mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan. Manfaat yang satu ini masih sejalan dengan kegunaan sebelumnya, yang kaitannya dengan referensi atau sumber bacaan yang kita jadikan rujukan. Karena menulis karya ilmiah yang sesuai dengan unsur-unsurnya membutuhkan banyak referensi, maka secara tidak langsung hal itu akan membuat kita semakin mengenal kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan kepustakaan.
4. Meningkatkan perorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis. Karya ilmiah yang hampir mirip dengan arti paper biasanya ditulis berdasarkan hasil penelitian. Melalui penulisan tersebutlah jenis data yang kita peroleh dari penelitian kita susun sedemikian rupa secara jelas dan sistematis mengikuti kaidah penulisan paper yang kita anut untuk menghasilkan informasi baru yang menggunakan bagi pembaca, khususnya orang-orang dari bidang ilmu yang sama. Yang kelima, memperoleh kepuasan intelektual. Dengan menulis hasil penelitian, kita ke dalam bentuk tulisan bersifat ilmiah. Tentunya akan ada rasa kepuasan intelektual tersendiri. Terlebih lagi ketika karya kita telah dikutipkan atau disitasi oleh orang lain. Hal ini setidaknya menunjukkan bahwa mereka sudah mengetahui tujuan pembuatan paper dan telah membaca karya tulis kita. Yang keenam, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Manfaat karya ilmiah dalam bidang keilmuan ialah menambah cakrawala ilmu pengetahuan yang semakin luas melalui penelitian-penelitian yang kemudian dipublikasikan. Apabila hasil penelitian kita hanya menjadi konsumsi pribadi, maka itu tidak akan memberikan sumbangan apapun pada ilmu pengetahuan. Akan tapi, jika kita tuliskan dalam bentuk karya tulis ilmiah, kemudian karya tersebut dipublikasikan, maka hasil penelitian kita akan menambah wawasan baru bagi orang lain. 7. Sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Manfaat penyusunan karya ilmiah dalam bentuk jurnal internasional ataupun jurnal nasional, maka itu dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya bagi orang-orang dari bidang ilmu yang sama atau mungkin dari bidang ilmu yang berbeda, yang mungkin menentukan celah untuk melengkapi hasil penelitian kita. Terima kasih kepada Teh Istia yang sudah menjelaskan mengenai manfaat karya tulis ilmiah. Yang selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh rekan saya, yaitu Alpina Witkalopa. Kepada Teh Alpina dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai syarat KTI. Syarat KTI yang pertama yaitu logis dan sistematis. Logis yang berarti karya tulis ilmiah itu ditulis berdasarkan akal sehat dan dapat diterima dengan wajar. Sementara sistematis adalah karya tulis ilmiah yang memiliki runtutan atau keterkaitan antara topik dan subtopik dan juga mengacu pada topik utama. Jadi semua saling berkaitan. Yang kedua, ada teruji kebenarannya. Artinya membuat karya tulis ilmiah itu harus didukung dengan data atau fakta empiris yang memang benar-benar terjadi. Yang ketiga, objektif. Artinya, berdasarkan apa yang benar-benar ditemukan. Jadi tidak ada tendensi lebih memihak kepada sesuatu karena lebih menguntungkan atau tidak. Yakin. Karena tujuan dari karya tulis ilmiah adalah mengungkapkan sebuah gagasan, maka data itu harus benar-benar objektif. Yang keempat, argumentatif, teori, dan empiris. Argumentasi teori yang dijabarkan dalam karya tulis ilmiah yaitu benar, sahih, dan relevan. Jadi, benar teorinya, kemudian dikaitkan lagi dengan empiris. Empiris yang berarti hal-hal berdasarkan pengalaman yang bisa diamati. Argumentasi empirisnya juga berkaitan dengan teoritik, maka ketika teori dan praktik pengalaman yang ditemukan di lapangan itu berkaitan argumentatif, maka itu memenuhi syarat KTI. Kemudian untuk menulis karya tulis ilmiah juga harus memperhatikan kode etik, yaitu jujur, orisinil, dan transparan. Jujur yang berarti tidak dibuat-buat, orisinil hasil karya sendiri bukan hasil plagiat, dan transparan yang artinya jika menggunakan bahan dari orang lain untuk mendukung penelitian itu sebaiknya disebutkan
nama penulisnya. Terima kasih, saya serahkan ke moderator. Terima kasih kepada Teh Alpina yang sudah menjelaskan materi mengenai syarat karya tulis ilmiah. Yang selanjutnya ada jenis karya tulis ilmiah yang akan dijelaskan oleh Teh Istia Hilyatul Aulia dan juga Teh Alpina. Jenis karya tulis ilmiah. 1. Artikel. Dalam konteks jurnalistik, pengertian karya ilmiah artikel merupakan karya ilmiah yang memuat pendapat subjektif pembuatannya mengenai sebuah peristiwa ataupun masalah tertentu. Sedangkan jika dipandang dari sudut pandang ilmiah, artikel dapat diartikan sebagai karya tulis yang sengaja dirancang untuk dimuat dalam jurnal ataupun kumpulan artikel yang dibuat dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah dan mengikuti pedoman ilmiah yang berlaku. 2. Makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Karya ilmiah ini bersifat empiris dan juga subjektif. Dalam penyajiannya, makalah biasanya dipresentasikan dalam sebuah kegiatan seminar. 3. Kertas kerja. Kertas kerja atau work paper pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam, serta dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Selanjutnya, skripsi. Skripsi merupakan karya tulis ilmiah yang ditulis berdasarkan penelitian yang memiliki ruang lingkup lebih kecil, namun diharapkan bahkan diwajibkan untuk mampu membahas secara tajam dan mendalam. Skripsi juga disusun dengan menggunakan opini dari penulis setelah menyimpulkan hasil pendapat dan hasil data dari peneliti sebelumnya. Sedangkan untuk metodologi penelitian yang digunakan bisa dengan menggunakan metode kualitatif maupun kuantitatif. Mahasiswa S1 wajib menulis atau menyusun skripsi untuk menentukan lulus atau sebaliknya. Selanjutnya, tesis. Nah, jika tadi skripsi ditujukan untuk mahasiswa S1, nah untuk tesis ini diwajibkan untuk mahasiswa program magister atau S2 yang sifatnya sama wajib, yaitu untuk menentukan lulus atau sebaliknya. Tesis sendiri memiliki pengertian sebagai sebuah karya ilmiah yang di dalamnya menguak suatu pengetahuan baru secara empiris sekaligus teoritis. Empiris yang dimaksudkan di sini adalah penulis menuliskan pengalaman yang didapat selama melakukan penelitian. Sedangkan yang dimaksud secara teoritis adalah penulis melakukan penelitian dengan melakukan pengujian terhadap teori-teori yang sudah ada, yakni dengan peneliti sebelumnya yang mengusung tema penelitian yang sama. Selanjutnya, disertasi. Bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan doktoral yakni S3, maka untuk mendapatkan status kelulusan dan memperoleh gelar doktor, wajib mengikuti penyusunan karya tulis ilmiah bertajuk disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang disusun dari temuan original dari penulis melalui kegiatan penelitian. Bisa juga diartikan sebagai karya tulis ilmiah yang memaparkan temuan penulis dari suatu pendapat yang kemudian dibuktikan secara ilmiah. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Teh Istia dan Teh Alpina yang sudah menjelaskan materi mengenai jenis karya tulis ilmiah. Yang selanjutnya yang kelima, ada sistematika karya tulis ilmiah yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nurul Fadilah. Sistematika karya tulis ilmiah. Yang pertama, pendahuluan. Di bagian pendahuluan yaitu membahas latar belakang atau kronologi mengapa kamu mengangkat masalah yang ada dan kira-kira apa urutannya. Beberapa bahasan yang terdapat dalam pendahuluan seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang kedua, dasar teori. Pada bagian kedua ini, dasar teori memiliki banyak hal. Dengan memperdalam dasar teori yang kuat dengan referensi yang jelas dan juga relevan dengan penelitian. Beberapa bagian yang bisa dibahas dalam bab dasar teori antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kerangka teoritis.
atau konsep-konsep yang sebenarnya. Yang kedua, kajian pustaka, yaitu seluruh bahan bacaan yang mungkin pernah dibaca dan dianalisis. Dan yang terakhir, hipotesis penelitian atau hipotesis ilmiah yang mencoba mengutarakan jawaban sementara terhadap masalah yang akan diteliti. Yang ketiga, data penelitian. Inilah yang banyak membedakan antara ilmiah dan non-ilmiah. Dalam data penelitian akan ditampilkan data apa saja yang digunakan, cara mendapatkan data, data pendukung, dan teknik pengolahan datanya. Nah, dengan mendalami masalah pengolahan data, karya tulis ilmiah akan menjadi lebih baik dan valid. Yang keempat, analisis dan pembahasan. Bagian ini menjelaskan tentang maksud dari hasil penelitian dan pengolahan data yang dihasilkan, serta menjelaskan keterkaitan hasil penelitian dengan teori dan penelitian. Analisis adalah kegiatan membandingkan antara teori dan praktik, serta mengkaji satu atau beberapa aspek berdasarkan satu atau berbagai sudut pandang. Nah, sebisa mungkin saat analisis data dan pembahasan, maka harus ada korelasi yang kuat dengan tujuan penelitian yang sejak awal telah ditetapkan. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu penutup. Bagian ini merupakan penutup dari karya ilmiah yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Hal yang wajib diperhatikan adalah pastikan membuat kesimpulan yang bisa menjawab tujuan. Nah, itulah pembahasan mengenai sistematika karya tulis ilmiah. Terima kasih Nurul Fadilah. Nah, dari penjelasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam proses pembuatan karya tulis ilmiah diperlukan adanya proses penelitian. Penelitian biasanya disebut dengan riset atau research. Penelitian ini adalah proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan tertentu. Dan jenis-jenis penelitian terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang mencakup data-data berupa angka. Sedangkan yang kedua ada penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis secara detail. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila dari rekan-rekan ada yang ingin bertanya, boleh langsung bertanya di kolom komentar ya. Nanti insya Allah kami akan jawab satu persatu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.